wa ya qa'iman bila zawali wa ya mubdi'an bila mithali falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah mushallah Al-Fatah nggih, Perumahan Desalvia. Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari yang ke-18 di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita sekalian untuk bisa berpuasa, untuk bisa sholat subuh berjamaah. Semoga ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang diberkati dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering berbicara, bahkan kita minta sejak bulan Rajab ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan berkailah kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah keberkahan. Ya, keberkahan bulan Rajab dikatakan syahrullah, keberkahan bulan Sya'ban dikatakan syahri, bulanku kata Rasulullah, dan keberkahan bulan Ramadan syahrun li ummati, bulan yang dikhususkan dan diperuntukkan untuk kita umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makna dan arti barokah. Makna dan arti barokah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Atau juga bisa diartikan dengan nama wa ziyadah. Dalam bahasa Arabnya nama wa ziyadah. Ziyadatul khair itu kebaikan yang semakin bertambah dan berkualitas. Artinya ziyadatul khair, bahasa Arab itu ziyadatul khair, tambah apik lah bahasa Jawa. Nah, itu definisinya bertambahnya kebaikan yang semakin bertambah dan berkualitas. Nama wa ziyadah artinya tumbuh dan bertambah. Maka yang kita harapkan di dalam bulan suci Ramadan, kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diliputi, dimudahkan untuk mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Seperti pada pagi hari ini ya, kita sholat subuh berjamaah, itu barokahnya luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendoakan kita sebagai umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu subuhnya. Jadi siapa yang bangun pagi sholat subuh lebih berjamaah, maka orang tersebut sudah masuk di dalam lingkup doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Ya Allah, berkailah umatku di waktu subuhnya. Artinya sing subuh wis melek, subuh wis nangi, ya, kudu subuh sik melungker. Ya. Maka dari itu di antara kemuliaan waktu subuh, ya,
bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajri wa lam yakum min majlisi hatta tumkinahu as-salatu wa qala man shalla subha thumma jalasa fi majlisihi hatta tumkinahu as-salah kana bimanzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalatain. Ya. Coba ini adalah Rasulullah SAW jika beliau itu sholat subuh, beliau tidak langsung lamcing pulang, tidak. Ya. Lam yakum, tidak langsung berdiri. Min majlisihi, dari tempat duduknya. Hatta tumkinahu sholatu, sampai duduk tenang. Ya, koyok tenangi wong nalikane nglakoni sholat. Kemudian beliau dawuh, man shalla subha, barang siapa yang sholat subuh, thumma jalasa, kemudian dia tidak kesusu, dia duduk fi majlisi, di tempat duduknya, hatta tumkinahu sholat, duduknya itu tenang, ya, seperti orang melakukan sholat, gak umek, kana bimanzilati umratin wa hajjatin mutaqabbalatain. Maka amal seperti itu kedudukannya seperti pahalanya haji dan umroh. Umroh haji keterima, masya Allah. Ya, maka orang yang sregep sholat subuh jamaah, habis subuh dia sempatkan untuk duduk, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk taklim. Ya, orang ini pahala haji umrohnya wutuh. Ya, tapi juga tidak perlu langsung dipanggil haji ya. Sama habis sholat subuh terus di omah dikai tulisan ya, Haji Ibrahim. Ya. Kapan mau kaji? Ben isuk kula kaji kula. Ya, tiap pagi saya pergi haji dan umroh. Inilah salah satu kemuliaan daripada waktu subuh, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Ya. Seperti pahala haji dan umrah, Kanjeng Nabi saya mengucapkan sempurna sekali. Sempurna. Maka pantas saja orang itu kalau sholat subuh sudah bangun dan berjamaah, itu hidupnya dijamin barokah, pasti itu. Ya. Coba ada orang di zaman Al-Imam Ibrahim ibn Adham, ya, ada orang kafir zindik, dia tidak percaya tentang adanya barokah, nggak ada itu barokah itu katanya. Barokah itu tidak ada kata dia. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibrahim ibn Adham, baik, kalau memang kamu mengandalkan akalmu tidak percaya barokah, coba dengarkan saya. Coba kamu bandingkan antara al-aghnam wal kilab, kamu bandingkan itu kambing-kambing dan anjing. Katanya dia, ada apa dengan anjing dan kambing? Lihat itu kehidupannya anjing dan kambing. Maka dia mengatakan, al-aghnam yatanammu awwalul lail wa tasha qabla al-fajri wa tasha qabla al-fajri fatudrak waqtar rahmah wa tanzilu 'alaiha al-barakah. Lihat itu, kambing itu, ya Bapak Ibu, kambing itu kalau pagi sudah bangun. Kambing itu subuh sudah bangun. Ya, kalau nggak percaya coba, ya, kalau nanti ke desa lihat itu kambing-kambing itu subuh sudah bangun. Ya, kami beberapa sebelum Ramadan ke Madura itu, ya, kebetulan di rumah Mbah itu banyak kambingnya. Itu kita bangun 3:30 jam 3 itu kambing itu sudah berdiri. Ya, itu biasanya kalau pagi itu sudah dikasih rumput itu. Ya, wis tangi. Wedhus sak goronge subuh wis tangi. Ya. Kambing itu lihat katanya beliau, kambing itu sore itu sudah pulang. Ya, kambing itu kita lepas pagi gini, dia nyari rumput makan sudah. Nanti menjelang maghrib
tidak perlu disuruh kambing itu pulang, masuk kandangnya. Terus kambing itu kalau sudah habis isya, maghrib isya itu tidur sudah. Lek ono kambing bengi keloyongan, ini perlu dipertanyakan ini kambing lulusan di. Kemudian sebelum subuh sudah bangun kambing itu. Ya. Maka katanya Imam Ibrahim ibn Adham, kambing itu hidupnya barokah. Kenapa? Coba bandingkan. Sedangkan anjing malam itu tidak pernah tidur. Anjing itu malam tidak pernah tidur, begadang, menjelang subuh anjing itu mesti pulang. Tidur, nanti bangun itu beduk. Itu anjing. Katanya Imam Ibrahim ibn Adham, kamu lihat, ya tanawwamu awwalul lail, kambing itu tidur di awal malam. Wa tasha qabla al-fajri, sak gurunge subuh wis tangi. Fatudrak waktu rahmah, maka kambing itu mendapati waktu turunnya rahmat. Fatanzilu alaihal barakah, maka dia itu bangun di waktu rahmatnya Allah turun, maka dia turun kepadanya keberkahan. Dari mana? Kambing itu beranak 1 tahun 1 kali. Anaknya berapa? Rata-rata 1, paling banyak 3. Sedangkan anjing itu malam melek, anjing itu kalau beranak ya itu bisa berapa? Paling sedikit 3, 5, 7, bahkan ada mengatakan sesuai jumlah puting susunya. Kadang 9 kadang. Kemudian kata beliau, binatang apa yang sering disembelih? Kambing. Ya. Kairo kambing, Bang Said bukan kambing, nyembelih kambing. Ya. Bang Hasan kambing, ya. Bang Saleh, Pak Paino, tengkleng yang disembelih kambing. Akikoh kambing, korban kambing. Kambing itu sering disembelih, tapi tidak pernah kambing itu kekurangan stok kambing. Bahkan ketika hari raya Idul Adha, itu orang yang jualan kambing itu hari tasriknya sudah habis, itu kambingnya kadang masih sisa. Terus anjing ini kalau beranak banyak tidak pernah disembelih. Tapi kenapa populasinya anjing itu tidak pernah sampai nek bosoi Mas Bambang overpopulation. Populasinya melampaui batas, tidak. Kok bisa katanya? Lihat itu, ibaratnya ngeten iki. Wong iki lek sumenungso, anjing iki rezekine akeh. Kambing rezekine gak pati akeh. Tapi opo kambing iku lho. Manake 1, 2, 3 dibeleh kok ndak pernah habis stoknya. Anjing ndak pernah disembelih, beranak pinak banyak. Kenapa stoknya tidak bisa melampaui batas? Rahasianya apa kata beliau? Rahasianya karena kambing bangun di waktu turunnya rahmat, maka turun kepadanya barokah. Kambing ini lho uripe di barokah. Apa meneng sing entek-enteki sate kambing, gule kambing. Kok gelem tangi subuh? Ya, kok gelem tangi subuh. Gelem sholat jamaah subuh. Barokah hidupnya. Maka katanya Mbah Yai Muhammad Pasuruan, kata beliau, kalau ada orang itu hidupnya kok susah, sial, tidak ada perubahan dalam kehidupannya, beliau itu kalau ngasih resep ya tidak dikasih aman enggak, kamu sholat subuh berjamaah 6 bulan, sholat subuh berjamaah 6 bulan, tidak putus sholat subuh jamaah selama 6 bulan. Kata beliau, kalau hidupmu tidak ada perubahan ya, kalau saya masih hidup peswono ya, kamu caci maki saya. Kalau saya sudah meninggal, datangi itu makam saya, apa maesane kongkon ngodek-ngodek. Ya, itu dijamin. Jangankan kok
6 bulan, siapa yang sholat apabila sholat subuh jamaah selama 40 hari, itu pasti ada perubahan di dalam cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara membaca situasi. Itu ada perubahan, itu ada barokah khusus. Ya, itu. Maka dari itu ciri orang yang mendapatkan keberkahan, ya, ciri orang yang mendapatkan keberkahan itu apa? 1, selalu menemukan keberuntungan. Ya. Tapi kudu menang lotre lho nggih. Nggih Bu nggih. Kalau ada orang kok sering mendapatkan keberuntungan, ya beruntung, itu tandanya hidupnya barokah. 2, mendapatkan ketenangan. Ciri orang yang hidupnya barokah tenang, ya, gak gerusa-gerusu, gak gopo, ya, tenang. Ada masalah apapun, situasi apapun, bisa mengatasi. Siapa yang memberikan ketenangan? Allah. Yang ketiga, ciri orang yang hidupnya barokah diberikan kecukupan. Bukan kekayaan, kecukupan. Orang kaya belum tentu cukup, tapi kalau orang cukup pasti hatinya diberikan ghinan nafas, kekayaan hati. Orang kaya kadang kurang, ya, sudah punya rumah 1 kepingin 2, punya rumah 2 kepingin 3, punya toko 1 kepingin 2, punya 2 kepingin 3, ganok mariye. Ya, dia mengejar dunia sampai meninggalkan ibadah. Itu bukan cukup. Yang keempat, ciri orang yang hidupnya barokah selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya, diberi kemudahan. Ono aidalan. Ada saja cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada dirinya. Kemudian yang terakhir, Allah memberikan kebahagiaan. Nah, itu jenengan lihat Bapak Ibu, ya. Beruntung, tenang, cukup, mudah, bahagia. Itu ciri orang yang hidupnya barokah. Ustadz, kalau ciri orang yang hidupnya tidak berkah, tinggal kita balik aja. Ya, tinggal kita balik. Lawannya beruntung, sial, apes, bisnis dia kali, buka usaha bangkrut, ya, baru punya kemalingan, kecopetan, kena gendam, ya, wapes terus, ya, keluar dikit bane bocor, ya, wis ditembel tabrak becak. Ya Allah, apa terus ini. Kemudian yang kedua, tenang. Berarti lawannya tenang apa? Bingung. Hidup itu kayak kehilangan arah. Nabrak rono, nabrak ini, nabrak. Ya, nggih, koyok lawa. Ya. Lawa niku lek siang miber napa? Nabrak. Oh, ini. Kekurangan. Orang yang hidupnya tidak barokah, kekurangan, kurang terus. Ya, kurang terus, ya Allah. Ya Allah Gusti, naudzubillah min dzalik. Kemudian lawannya kemudian kesulitan. Selalu nemu kesulitan. Yang lawannya kebahagiaan selalu susah, sedih, mencekam. Nah, niki tandane urip gak barokah. Maka apa yang perlu dicari? Dari mana kita memulai untuk memperbaikinya? Perbaikilah mulainya dari urusan sholat. Sholat. Ya. Karena apa? Sholat 5 waktu
Manusia yang pertama kali sholat subuh adalah Nabi Adam alaihis salam. Ketika diturunkan ke dunia, ke bumi, di waktu malam Nabi Adam mempunyai rasa takut yang luar biasa. Ketika terbit fajar, Nabi Adam bahagia, hilang rasa takutnya, sholat 2 rakaat namanya sholat subuh. Nah, yang mengaku sebagai anak cucu Nabi Adam, mbae iku biyen niku rajin salat subuh, bahkan salat pertama kali ketika turun ke dunia adalah salat subuh. Dadi lek wong urip ndek donya kok ora salat subuh, muslim nggih, berarti golek soro. Kenapa? Allah sendiri mengatakan, Kanjeng Nabi sendiri mengatakan, man shollas subha fa huwa fi dhimmatillah atau kama qala Nabi. Sopone wong sing salat subuh maka dia itu di dalam jaminannya Allah. Makanya orang dulu itu Pak, kok sampai keturun subuhnya kerinan. Misalnya orang ini mau berangkat bepergian, dia gagalkan. Gak jadi sekarang. Loh kenapa? Iku mang subuh kerinan. Utawa subuh gak jamaah. Nggak berani orang dulu. Orang sekarang kan enggak, los, masuk gak sholat atau budal. Ya, gak sembayang budal. Ya, makanya ini dalan nemu apa? Ya, kenapa? Ya dia kepedean, seakan-akan hidup itu dari dirinya sendiri, seakan-akan hidup itu dia ada yang menghidupi, seakan-akan hidup itu dia yang mengatur. Ya, padahal kita dituntut satu saja. Kita dituntut cuma satu, bersyukur kepada Allah. Dan syukur yang paling hebat itu adalah ketika kita baru melek moto, melek meripat, iku langsung napa? Ingat kepada Allah. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulai dari salat subuh, salat duhur. Salat duhur adalah salatnya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, makanya siapa yang kepingin punya rumah tangga, keluarga, sakinah, mawaddah warahmah, anak soleh solihah, ojo sampai meninggalkan salat duhur. Ya. Salat asar, salatnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus diemplok kali iwak paus, ya, Nabi Yunus mengalami 4 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya badai, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya mengaku dosa, mengakui kesalahan, mengakui kedzaliman, mensucikan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dikeluarkan dari perut ikan pada waktu asar di pesisir pantai. Akhirnya Nabi Yunus itu bersyukur sholat 4 rakaat, namanya sholat asar. Maka siapa yang hidupnya kok penuh kesialan, penuh permasalahan, penuh keruwetan, coba dipetani didelok sholat asari. Oh, pancen jarang sholat asar, pantes. Utawa sholat asare mepet maghrib, pantes uripe ruwet. Ya. Kemudian sholat maghrib adalah sholatnya Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang kepingin mempunyai keimanan yang kokoh dan kuat, tidak mudah tergoyahkan, ojo sampai ninggal sholat maghrib. Karena sholat maghrib, kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Ya, sholat 3 rakaat itu adalah untuk menolak keyakinan yang menurut akidah kita itu menyimpang. Ya, ngeten iki lho. Ya, nah ini kan kita tolak dengan apa? 3 rakaat. Ketika Nabi Isa ditanya, apakah engkau mengaku Tuhan kepada umatmu? Tidak ya Allah. Seandainya aku mengaku Tuhan, engkau maha tahu. Kemudian sholat isya, sholatnya Nabi Musa alaihis salam. Ketika selamat dari kejaran Fir'aun sampai di seberang lautan, itu terjadi di waktu isya. Nabi Musa kemudian sholat 4 rakaat. Nah, itu
senjatanya orang mukmin sholat 5 waktu itu jangkep lengkap. Ya, jangan sampai tinggal. Jadi orang kalau ingin memperbaiki kehidupannya dari sholat dulu. Jangan yang lainnya. Oh, modalnya bisnis tak tambah nih, tidak bisa. Kalau meninggalkan sholat, kalau sembrono dengan sholat. Coba lihat itu orang-orang yang coba orang-orang yang sukses itu lihat. Lebih-lebih dari kalangan kaum muslimin ya, mereka lihat. Itu rata-rata mereka itu jogo sholate ambil yang 2. Luar biasa baktinya kepada orang tua. Luar biasa baktinya kepada orang tua. Itu sudah itu resep itu. Ya, maka katanya Imam Sufyan ibn Uyainah, standar seseorang itu dikategorikan telah bersyukur kepada Allah apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Itu standar orang masuk kategori syukur kepada Allah apa? Melakukan sholat 5 waktu. Dikatakan standar seseorang itu berbakti atau berterima kasih kepada orang tua, kata beliau, standar ukurannya apa? Mendoakan 5 kali orang tuanya setelah sholat. Nah, ini. Jadi standar syukur sholat 5 waktu. Standar anak dikatakan bakti berterima kasih kepada orang tua, tidak lupa mendoakan orang tuanya sehari semalam 5 kali sesudah sholat 5 waktu. Hal ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajha. Ada seorang pemuda yang mengeluhkan kepada Sayyidina Ali tentang keruwetan, kejudekan, kecupetan, kesialan hidupnya. Maka Sayyidina Ali bertanya kepada pemuda tadi dengan 12 pertanyaan. Yang pertama pertanyaannya adalah apa? La'allaka tatakallamu fil khala. Ya. Jadi pemuda ini datang, yaskulahu al-faqra wa qillatar rizki. Dia mengadu, aku lho niki kok melarat, rezeki kula kok seret. Maka Sayyidina Ali bertanya, oh barangkali kamu seneng ngobrol di kamar mandi. Ya, di kamar mandi senengane ngobrol. Loh, ngobrol gimana? Misale istrinya sedang masak sama ndek jeding mbek omong-omongan ya. Bu, Ibu, yo iku mang ngene, Bu. Iya, terus Pak yo opo? Ya, beol ambek ngobrol ya, atau menyanyi. Nah, orang biasa apa? Menyanyi, penyanyi kawakan kamar mandi ya. Nah, maka dia menjawab layakunu ala dzalik. Boten, saya tidak pernah berbicara di kamar mandi. La'allaka taklimu atfaraka bi asnanik. Barangkali kamu memotong kuku dengan gigimu, kamu gigiti. Nah, itu sing gare melarat. Ya. Boten Sayyidina Ali tidak. Maka dia bertanya lagi Sayyidina Ali, la'allaka tusammi abawaika bi asmaihima. Apakah barangkali kamu itu kalau manggil orang tuamu, kamu itu menyebut namanya. Lek basa Jawa jambal. Ya, misalnya bapaknya jenenge Rudi. Di atene ndi di? Ya. Ibunya jenenge Tutik misalnya. Tut. Jaluk duwe itu. Nah, makanya suami itu tidak boleh manggil istri namanya, tidak boleh. Ya, maka ada istilah bapak, ibu, papi, mami, abi, umi. Kenapa? Supaya anak itu kalau manggil niru. Lek bapak sing lanang nyeluk bojone, "Tik, Tutik, jumukno tasku." Anake kecil nanti niru, mesti ikut manggil Tutik. Lek sing wedok manggile yo misale, "Bang," misale Mas Abang. Ya, Gus. Ya. Lek misalnya Toni ngono, ya anake melok-melok to Toni. Ini kelihatannya remeh, tapi ini bisa menjadi sebab yurisul faqra, menyebab kefakiran dan sereti rezeki. Tidak. Kemudian bertanya, apakah jangan-jangan kamu meninggalkan sampah di rumahmu? Artinya apa? Kula panjenengan nek duwe koran ibu-ibu, lek iso sebelum tidur itu sudah dikorai, jangan sampai meninggalkan piring
atau gelas yang manis. Ya, itu seyogianya ya. Itu dikorahi. Dibersihkan baru wis jenengan tidur. Karena itu salah satu sebab yurisul faqra, menyebab kefakiran dan juga menjadi penyebab serete rezeki. Ini yang berkata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kata Sayyidina Ali, kata Kanjeng Nabi, ana madinatul ilm wa ali yubabuha. Kata Rasulullah, aku ini kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah apa? Pintunya. Kemudian bertanya lagi, apakah kamu tidur tanpa berwudu? Dia menjawab, mboten Sayyidina Ali, saya kalau tidur wudu. Kemudian tanya lagi, apakah kamu tataqaddamu abawaika fil masyi? Apakah kamu sering berjalan di depan orang tuamu? Nah, gak nuwun sewu, kodo, mboten Sayyidina Ali. Apakah kamu menyapu rumahmu? La'allaka taknusu daraka lailan? Apakah engkau menyapu rumahmu di malam hari? Nah, lho niki tibakno nek mbok jare wong Jawa iku ora ilok. Lho wong Jawa biyen iku gak pati kakehan dalil. Ya, ana di omahe misalnya disapu meneh esuk disapu. Ya, meneh esuk disapu. Kenapa? Oh, ternyata itu bisa menjadi sebab yurisul faqra. Tidak, apakah kamu memotong kukumu di hari Minggu? La'allaka taklimu atfaraka yaumal ahad. Apakah kamu motong kuku di hari Minggu? Ya, maka motong kuku sunnahnya itu Bu, Senin, Kamis, Jumat. Kalau Jumat sebelum Jumatan. Ya, hari Minggu itu yurisul faqra. Ya, ada lagi hari apa itu hari Selasa itu bisa menyebabkan penyakit katarak atau trahum. Ya, jadi itu ada adabnya. Kemudian tidak Sayyidina Ali, apakah kami tadimul la'na ala abna'ik? Apakah kamu itu sering menghardik melaknat anak-anakmu? Anak yang gudo dilokno, anak setan nih. Ya, bodoh. Anak saya ini pinter, anak kucing, bapak kucing. Maka dari itu tidak Sayyidina Ali, saya tidak pernah melaknat anak-anak saya. Apakah kamu, jangan-jangan kamu itu sering meludah ketika buang air, jongkok, ambek ngapunten ketika BAB sambil meludah-meludah. Tidak Sayyidina Ali. Apakah kamu tidak membaca bismillah dan alhamdulillah setelah makan? Mau makan gak mau coba bismillah, setelahnya ada alhamdulillah? Tidak Sayyidina Ali, saya selalu membaca basmalah dan alhamdulillah. Pada pertanyaan terakhir, qala radhiyallahu an la'allaka la tad'uwa li abawaika fis shalah. Barangkali ya penyebabnya kamu tidak pernah mendoakan orang tuamu sesudah sholat 5 waktu. Maka pemuda tadi menjawab, na'am ya amiral mu'minin, iya, saya ini memang orang yang jarang mendoakan orang tua sesudah sholat. Maka beliau mengatakan, wadzalika hada asbabu fakrik, yo iki gara-gara iki ya uripmu iku dikei kefakiran, uripmu iku dikei seret rezeki, gak tahu ndongakno wong tua sesudah sholat 5 waktu. Inilah 2 amalan yang istimewa ya, yang hendaknya nanti setelah bulan Ramadan kita yang terbiasa sholat subuh berjamaah ya jangan nanti sholat subuhnya setelah hari jangan resign. Resign biasanya nang masjid subuhan Ramadan sergep ya, habis hari raya resign sih karena masjid tak resign kembali ke setelan awal apa kerinan. Nah, itu berarti Ramadannya nggak berhasil itu ya. Mike Tyson itu kalau mau tinju ya 6 bulan dia itu berlatih ya, 3 bulan dia berlatih kawa condor di muko waduh gembleng ya, 3 bulan berikutnya latihannya itu tidak seperti 3 bulan pertama.
Nah, maka Mike Tyson setelah itu ketika naik ke atas ring, ganas. Ramadan juga begitu, kita digembleng puasa, sholat traweh, ya banyak rokaatnya, gini betul, maca Quran, sudah digembleng. Lah nanti setelah Ramadan harusnya tambah apa? Oh mari latihan kok, tambah hebat, kudu tambah ngelembre, ya berarti latihannya gak berhasil. Berarti musuh kita itu, katanya Sayyidina Ali, siapa yang selamat di 1 bulan Ramadan, maka itu menjadi bekal untuk selamat di 11 bulan setelah Ramadan. Siapa yang tidak selamat, maka di 11 bulan dia juga tidak akan selamat. Morat marit ibadai, morat marit uripi. Ramadan adalah rahmat Allah yang dikhususkan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, agar kita menyambut 11 bulan setelah Ramadan itu bisa tetap jejeg ajeg istiqomah, semangat taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi umur kita, memberkahi usaha dan rezeki kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi anak-anak kita, memberkahi komplek perumahan kita, kampung kita, desa kita, dan dijauhkan dari balak musibah bencana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk bisa ziarah umroh maupun haji, ziarah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam aman ba'da amin fi sihatin wa afiyah biridhoika ya Allah bisafat nabikal mustafa bi barakati syahr Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min huwal habibul ladzi
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaihim alhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma